Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini mari sama-sama kita akan membaca lagi firman Tuhan, supaya kita pun dapat merasakan pimpinan Tuhan lewat setiap kebenaran yang akan kita terima. Namun sebelumnya mari satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat segala kebaikan-Mu yang masih kami terima dan alami Tuhan. Oleh sebab itu kami akan membaca lagi kebenaran firman-Mu. Terangi kami Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu, agar setiap firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti, kami dapat pahami, dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan membuka firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau malam hari ini kita dapat masih sama-sama lagi membaca firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua, terlebih di hari-hari yang kita hadapi sekarang ini. Dan kita yakin lewat kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita, sehingga kita tetap ada di hadapan Tuhan dengan ketulusan, dengan kekudusan yang Tuhan kasih. Sama-sama kita akan membuka firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Keluaran, kitab Keluaran pasal yang ke-19. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Saya beri judul firman Tuhan renungan malam hari ini adalah menjadi milik kesayangan atau harta kesayangan Tuhan. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, sama-sama kita buka Keluaran 19 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, satu ayat yang kita boleh baca malam hari ini menegaskan kepada kita semua bahwa kalau kita di hari-hari ini menghadapi segala sesuatu, kita percaya ada sebab dan akibat. Ya, dalam kehidupan kita ada sebab dan akibat yang harus kita mengerti bagaimana kita melakukan. Kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan ini, akibatnya seperti ini. Kalau kita melakukan pekerjaan itu, akibatnya seperti itu. Seperti itulah, pilihan itu tergantung kepada kita semua. Apakah kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita adalah milik kesayangannya. Seperti firman Tuhan yang kita baca. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, mendengar firman Tuhan, berpegang kepada firman-Nya, maka dikatakan di situ, Aku akan menjadikan kamu milik kesayangan-Ku. Itu firman Tuhan, saudaraku. Jadi kita lihat di sini bagaimana firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita tentang kehidupan, tentang keadaan-keadaan yang baik dan yang tidak baik. Tapi kembali lagi kepada saudara dan saya, bagaimana kita bisa menyingkapinya.
teristimewa di hari-hari ini. Firman Tuhan katakan lagi dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Kalau kita baca sama-sama Efesus pasal 1 ayat 3. Kita akan buka firman Tuhan ini. Dikatakan begini. Efesus pertama ayat yang ketiga. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Berkat rohani Tuhan siapkan buat kita semua manakala kita ketemu dengan Tuhan di sorga nanti. Kita bersyukur karena ini janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, saya percaya itu bukan janji yang sia-sia atau yang bohong-bohong. Tapi itulah sebagai satu bentuk bahwa Tuhan mau kita tetap ada di dalam hadiratnya, di dalam kehendaknya, di dalam setiap apa yang Tuhan mau. Supaya apa, saudaraku? Kita boleh melihat di sini lagi bagaimana Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang luar biasa atas kehidupan saudara dan saya. Kita baca lagi Yohanes 1 ayat 4. Kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Dikatakan di sini, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam Dia ada terang. Dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tetapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasai. Bila mana kita ada di dalam terangnya Tuhan, di dalam jalan terangnya Tuhan, kita percaya kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Kegelapan itu tidak akan mempengaruhi kita sekalipun itu datang. Tapi kita bisa melawan semuanya itu. Kita bisa melemparkan semuanya itu dengan kekuatan dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dikatakan masalah-masalah yang menekan kehidupan kita itu bayangan dari kegelapan perjalanan rohani kita. Tantangan, rintangan, masalah, pencobaan, bahkan mungkin hal-hal yang kita tidak harapkan bisa terjadi. Tetapi dikatakan di situ, janganlah sampai kita dikuasai oleh kegelapan itu. Artinya jangan sampai kita dikuasai dengan persoalan-persoalan hidup kita sehingga kita tidak dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan. Bagian Tuhan tetap kita harus kerjakan. Dan apa yang kita tidak mampu untuk kita lakukan, biarlah itu Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita semua. Kalau kita ada di dalam kebenaran firman-Nya, kita hidup di dalam kebenarannya. Kalau kita baca lagi di Perjanjian Lama, dalam Ulangan, saudaraku, kitab Ulangan, pasal yang ke-23. Ulangan 23 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Ulangan 3 ayat 5. Ya. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat, karena Tuhan Allahmu mengasihani engkau. Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara tahu bagaimana hari-hari ini mungkin banyak orang mengutuki kita. Mungkin banyak orang menjas kita dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan sanggup mengubah kutuk yang orang katakan itu kepada kita menjadi berkat, manakala terang firman Tuhan itu ada pada saudara dan saya. Jangan kita sampai sepertinya dikelabui dengan keadaan-keadaan seperti ini, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau firman Tuhan dikatakan ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia, sekalipun kita menghadapi banyak hal, tapi percayalah, Dia tidak pernah salah.
Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik untuk saudara dan saya. Di dalam Kristus, kutuk itu sudah dipatahkannya. Jangan mau dibodohi lagi. Jika kita berbalik dari jalan yang jahat, maka bagian kita adalah berkat kehidupan. Jadi saudaraku, tetaplah kuat hari-hari ini. Memang tantangannya akan lebih besar lagi. Badainya akan lebih besar lagi. Tapi biarlah kita jangan menjadi lemah. Segala masalah, persoalan, serta ujian yang kita hadapi, semua pasti ada batasnya. Karena apa firman Tuhan katakan? Tuhan tidak mencobai atau tidak memberikan satu ujian itu melebihi kekuatan saudara dan saya. Kalau batasnya sudah sampai, Allah akan juga bertindak dengan caranya. Jadi yakinlah dan percayalah. Jangan pernah goyah mengikut Tuhan. Jangan pernah menjadi khawatir yang berlebihan. Sehingga kita dikuasai dengan keadaan-keadaan yang gelap dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan setiap masalah-masalah itu kita percaya Tuhan tidak pernah terbatas dengan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan begitu panjang lebar, Tuhan begitu luar biasa. Kasih dan kuasa-Nya tetap Dia berikan kepada saudara dan saya. Sekalipun mungkin kita sudah sedikit melenceng, kita sudah sedikit mungkin jauh, tapi mari saudaraku, kita balik kepada Tuhan. Mari kita tetap melekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita tetap menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah harta kesayangannya, miliknya, sang pemilik hidup. Kitalah hartanya, dikatakan, yang empunya seluruh kerajaan, baik di bumi maupun di sorga. Jadi saudaraku, saya percaya malam hari ini saudara tetap kuat, tetap semangat, tetap bergairah mengiring Tuhan. Bahkan lebih dan lebih lagi hari-hari ini. Andalkan Tuhan. Nikmati segala kebaikan Tuhan manakala kita datang tersungkur. Menyembah, memuji, memuliakan. Dan banyak-banyaklah berdoa hari-hari ini. Supaya apapun yang datang, kita tetap dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya rasa ini saja firman yang saya bisa bagi menjadi perenungan buat saudara, terlebih juga buat saya. Dan biar kita diberkati dengan firman yang luar biasa hari-hari ini. Supaya kita tetap setia, tetap dalam kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami terima lagi malam hari ini. Kami percaya meteraikan itu semua menjadi kekuatan kami, menjadi sukacita kami, menjadi penghiburan kami. Dan tetap arah pandangan mata rohani kami hanya kepada Engkau. Berkati umat-umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada malam hari ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat Allah akan limpah dalam kehidupan kami semua. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati.
gerejaku adalah rumahku.